ma'asil qalbi, tentang maksiat hati. Yang pertama ar-riya'u, ialah riya. Maksiat yang pertama adalah riya. Apa riya? Riya itu ar-riya'u ialah riya atau pamir ya. Pamir bi'amalil birri, dengan amal kebaikan. Bi'amal birri, dengan amal kebaikan. Bahwa adapun ya riya, al-amalu ialah beramal kebaikan, li ajlin nas, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi jangan sampai syirik ketika ibadah kepada Allah dan orang lain. Artinya tetap ibadahnya karena Allah, bukan karena orang lain. Wa yahbitu, dan menghilangkan, wa yuhbitu, dan menghilangkan ya riya tawabah, pada pahalanya amal. Jadi riya itu bisa menghilangkan pahala, sekalipun seperti apa pahalanya habis karena riya. Nah, terus riya itu banyak beberapa potensi yang bisa menjadi riya ya. Artinya pamer, bukan hanya sekedar amal kebaikan yang langsung kelihatan ya, yang langsung kelihatan amal kebaikan, tapi juga dari sikap, dari penampilan itu bisa menyebabkan riya. Apa contohnya? Ada orang misalnya kurus, krempeng misalnya, malah dia memamerkan kekurusannya, dan dia punya pikiran, oh saya ini dianggap orang yang ahli tirakat misalnya gitu ya. Nah itu juga masuk kepada riya juga itu. Atau bisa saja dengan ucapan. Nah, ucapan ini biasa nih ujiannya para ustadz nih, ucapan ini ujiannya para dai. Kenapa? Ustadz tuh sering ngomong, ada orang dikit-dikit nanya langsung jawab, bicara banyak. Dan dalam pembicaraan itu dia punya pikiran, biar saya dianggap orang paling alim. Bahkan Imam Syafi'i sendiri itu kalaupun ditanya oleh orang satu permasalahan, beliau nggak langsung jawab. Imam Syafi'i itu mikir dulu, kira-kira ketika saya jawab ada kebaikan nggak di balik jawaban saya ini. Bukan beliau nggak ngerti, bukan beliau nggak bisa menjawab, tapi setiap akan menjawab beliau akan pikir ke depan. Kalau sekiranya jawaban saya ini tidak menimbulkan kebaikan, beliau tidak akan menjawab. Nah, jadi artinya di situ ada unsur ada faktor, ada potensi bisa menjerumuskan kita kepada riya dari ucapan. Apalagi perbuatan ya. Kalau perbuatan ya sudah jelas ya, misalnya ada orang ketika sendirian sholatnya cepat ya, tapi ketika dilihatin orang rukunya lama gitu, biar sujudnya lama, biar dianggap orang khusyuk, Nah itu namanya perbuatan. Atau juga riya itu bisa dari segi kekeramatan, itu bisa menjadi riya juga. Ada orang banyak muridnya misalnya, atau banyak jamaahnya, banyak pengikutnya. Nah itu bisa juga berpotensi jadi riya, dianggap orang yang hebat. Kenapa? Banyak pengikutnya. Jadi riya ini banyak pintunya ya. Kita betul-betul hati-hati jangan sampai riya. Ada istilah riya, ada istilah sum'ah dalam istilah ini ya. Kalau riya itu memamerkan, memperlihatkan amal kebaikan supaya dipuja orang, artinya bukan karena Allah, itu namanya riya. Tapi kalau sum'ah ini memperdengarkan, atau popularitas. Kalau sekarang kepopuleran supaya dianggap orang yang hebat, bukan karena Allah sudah. Popularitas itu masuk kepada istilah sum'ah. Jadi kalau riya itu namanya memperlihatkan amal kepada manusia, bukan karena Allah. Nah, kalau sum'ah memperdengarkan, alhamdulillah tadi malam saya bisa bangun jam 3 salat tahajud sampai subuh misalnya. Enggak ada orang nanya tapi dia perdengarkan amal ibadahnya itu kepada orang.
Nah, itu masuk ke sum'ah. Kenapa? Nah, kalau tujuannya untuk memberikan motivasi kepada orang, enggak. Supaya orang bisa semangat juga, enggak apa-apa itu. Sama halnya dengan sedekah di masjid, kalau diumumkan, disebutkan namanya, si A misalnya, si A sudah menyumbang 100.000. Tujuannya siapa tahu masa si A dengan ekonomi seperti itu bisa 100.000, yang lebih tinggi enggak mau nyumbang sama sekali, kan begitu. Itu enggak apa-apa itu. Kalau kenapa? Ya tergantung niatnya. Tapi kita kan harus tahu ilmunya. Kalau kita nggak ngerti ilmunya nanti salah. Apa? Sudah bukan niatnya yang bagus nanti jadinya. Sudah memamerkan jadinya kan. Tapi kalau kita sudah punya ilmunya enggak. Nanti kita betulkan niatnya. Nah, terus bagaimana kalau terjadi riya? Nah, jadi riya itu kata ulama itu ada 3 macam yang terjadi kepada manusiawi ya. Ada riya itu langsung dia berbuat amal itu pengen dipuji orang, langsung pengen dipuji orang. Nah, jika terjadi seperti itu kepada kita ya, itu kata ulama suruh tunda dulu, jangan dikerjakan. Suruh tunda, jangan dikerjakan sampai betul-betul datang ikhlas betul-betul karena Allah, baru kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada terbesit dalam hati ingin ridho Allah ya, tapi juga ingin dipuja orang gitu ya. Ingin dikatakan rajin misalnya nih, ingin dikatakan orang alim, orang yang hebat lah misalnya, ahli sedekah misalnya dan sebagainya. Nah, ini ada dalam hati ini. Nah, kalau seperti itu terjadi, kata ulama juga sama, jangan dikerjakan itu amal itu, diam aja, tunda. Sekalipun itu amal yang baik, tunda dulu, tunggu sampai betul-betul hati ini ikhlas karena Allah. Nah, terus yang terakhir, kadang-kadang riya itu terjadi ketika pas lagi beramal, pas lagi berjalan. Sebelumnya sudah ikhlaskan Allah kan ya, tiba-tiba lagi jalan menjalankan pengajian di sini, di tengah-tengah tiba-tiba terbesit, ya misalnya ada orang yang nggak pernah yang kita kenal ya, misalnya relasi kita ya, tiba-tiba jalan lewat lalu terbesit di hati ini, dipuja dia gitu ya, ingin dipuja dia. Nah, karena dia relasi kita ya misalnya nih, sehingga dia lebih percaya kan kalau kelihatan kita orang yang baik gitu ya. Nah, ketika terjadi seperti itu kata ulama itu jangan diikutin, harus dilawan, nggak boleh, harus dilawan. Dan ketika terus dia dia terus ngomong seperti itu, jangan dihiraukan, tetap saja beramal yang baik, tapi jangan dihiraukan. Nah, itu bisa selamat itu. Seperti itu ya. Jadi intinya ketika ada pikiran riya, pikiran ingin dipuja orang, jangan didiemin, langsung dilawan. Dan amal kebaikan itu lanjutkan terus. Kenapa? Ya dengan pikiran kita sendiri. Kalau perlu ngomong nggak apa-apa, ngomong sendiri. Ya ngomong sendiri kalau perlu nggak apa-apa, ngomong sendiri. Kalau ujub itu artinya membanggakan diri kan? Iya, membanggakan amal. Menganggap amal itu dari diri sendiri, bukan dari Allah. Kayak sekarang nih, kita berbuat baik ya, menganggap dari diri sendiri, bukan pertolongan Allah ini. Itu namanya ujub. Beda dengan riya. Kalau riya itu beramal karena ingin dipuja orang, bukan karena Allah. Oh begini, itu masuk kepada takabur ya. Istilah takabur itu kan nggak boleh ya. Tapi takabur ada yang boleh ya. Takabur. Ya itu kan begini, takabur kepada orang yang takabur itu boleh. Atau orang sombong nih, sombong banget. Kita sombongin lebih tinggi itu boleh. Jadi kenapa? Kalau ada orang sombong kita biarkan, dia makin sombong kan, makin melonjak. Kalau kita sombongin lebih tinggi,
ternyata dia akan berhenti, oh ternyata ada juga yang lebih hebat daripada saya, yang lebih kaya daripada saya, minyak kalau harta ya, sehingga dia akan berhenti dari kesombongannya. Itu boleh. Itu namanya sombong kepada orang yang sombong. Iya, orang kan hanya melihat penampilannya aja nggak muslimah, tapi Iya. merasa diri Dia merasa paling alim kan? iya. Dia sombong namanya sudah. Iya, sedangkan yang tahu kan cuma saya sama suami, karena suami yang tahu nggak mungkin ini, kadang apa nunjukin. Iya. Ya nggak apa-apa tuh. Jadi sombong itu namanya sombongin aja kalau orang seperti itu. Itu kan namanya sombong kan. Dia merasa punya amal yang paling hebat. Nah, sombong dia dengan amal itu. Jadi ketika kita tunjukin sombongkan juga. Misalnya dia hanya bisa satu juz nih sehari. Sudah sombong. Tiap hari ngomong kemana-mana. Udah tunjukin aja kalau ternyata saya hanya bisa 5 juz umpama nih misalnya nih. Enggak apa-apa untuk menyembuhkan dia tujuannya. Bukan memamerkan kemampuan kita untuk beribadah dengan 5 juz sebenarnya tidak ya. Tapi untuk menyombongkan diri tujuannya untuk menutupin dia agar enggak sombong lagi sudah, karena ternyata ada yang lebih tinggi daripada dia sehingga dia akan berhenti sombong. Itu boleh itu. Namanya at-takabbur al-mutakabbirin shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu menjadi sedekah ya. Ada lagi sombong dalam beramal juga boleh. Sombong dalam beramal dalam artian begini. Ada orang bersedekah misalnya nih. Bersedekah lalu dia sombong. Ayo silakan ambil. Saya udah gak butuh lagi dengan uang ini. Dia kan sombong ya, seakan-akan dia orang kaya ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya biar orang yang nerima itu nyaman. Kan kalau begini contohnya nih. Kalau sebaliknya kan begini, contoh ada orang begini, udah ini ambil Pak, tapi sebetulnya saya butuh sih dengan uang ini misalnya nih. Tapi gak apa-apa lah, saya rela untuk Bapak misalnya. Nanti orang yang nerima kan jadi gak enak kan. Ternyata orangnya lebih juga butuh, cuman karena kasihan ke saya udah gak mau lah. Kan begitu kan pikirannya, gak nyaman. Nah, tujuannya untuk menghilangkan rasa itu, langsung kita sombongin aja. Udah silakan ambil Pak, saya udah gak butuh dengan uang ini. Saya udah punya macam-macam. Itu kan namanya sombong ya. Nah, tujuannya biar dia nyaman menerima kasih apa yang kita kasih, itu nggak apa-apa, itu boleh. Itu sombong yang diperbolehkan seperti itu. Ya, padahal kita juga butuh sebetulnya kadang-kadang. Tapi biar orang nyaman, nggak apa-apa itu. Nah, itu namanya sombong yang diperbolehkan.